Jadi film Dear Love ini adalah perpaduan antara pemain-pemain yang menurut aku sangat bagus meranin semua perannya, dan dari ceritanya pun juga ringan. Jadi perpaduannya harmonis. Gitu. Film Dear Love itu dijamin bisa bikin kalian semua pada baper. Tuh. Film Dear Love itu filmnya gemesin. Nah, di film Dear Love kalian akan menemukan cinta yang sebenarnya. Oh. Di film Dear Love Film ini... apa? Kamu ngapain? Ini aja pemainnya, kamu nggak usah ikut-ikutan. Saya ikutan, Pak. Jadi apa di situ? Jadi patung. Bapak. Udah pas 4 orang di sini yang menjelaskan tentang Dear Wah, Love. Pak Dedi, tolong Pak Dedi. Hesti main. Yang ada adegan fighting, terus ada darah, itu saya jadi darah. Dear Love kalau adegan fighting Ada. jangan bikin menyeramkan filmnya dong. Wah, ntar Bapak saya butuh pembuktian, Pak. Boleh, nanti saya lihat kalau memang ada. Gak percaya. Coba lihat Coba ya, trailernya dulu. ada Lihat nggak? trailernya dulu. Kamu di situ, coba kita lihat di sini. Setiap orang punya keanehannya masing-masing. Dan keanehanku adalah nulis surat cinta, lalu disimpan. Nulis surat cinta mulu, dikirim juga enggak? Biarin aja. Di dalam kotak yang aku namai Whisper Box. Kalau tumben sih nyuruh gue jalan sama cowok. Biasanya kalau gue jalan sama cowok tuh ada aja salahnya tuh cowok. Udah waktunya lu punya cowok, masa mau sama gue terus? Ntar lo cemburu. Bintang itu cuma ada kalau malam ya? Enggak lah, siang-siang juga ada, tapi nggak kelihatan. Itu surat nggak tahu ya gue tulis berapa tahun yang lalu. Please, jangan diambil hati ya. Baru mau aku ambil hati. Aku cuma nggak nyangka aja, setelah sekian lama, aku bisa ketemu sama kamu lagi. Aku menulis sebuah surat patah hati. Ini kosong. Ini kemana sih? Jelasin, Raya. 15 tahun Raya kita temenan. Dan lo sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa gue masih nemenin lo. Kamu sukses banget bikin aku ngerasa jadi orang yang paling jahat di dunia. Lu harus hargain gue. Jangan lu gantung gue seenaknya kayak lu gantungin perasaan lu ke sahabat lu itu. Hati pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Ini nggak adil. Lo nggak tahu apa yang gue sama Raya udah alami. There is no us. I was just using you for my job. Raya, dengerin aku dulu. Kalau segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Aku ngapain ada di sini kalau aku nggak cinta sama kamu? Lo cinta sama Raya? Lu yang mana? Masa nggak lihat sih? Tadi kan ada pas saya sekilap. Sama di adegan hujan, saya neduh Pak di pojok situ, Pak. Nggak lihat. Oh ini. Gimana kalau... Ini. Ya Allah. Makanya kan dia penasaran, nonton dong filmnya. Iya. Ada aku, Pak. Iya, ntar gue nonton filmnya, tapi pas bagian itu gue skip. Oke, setelah melihat trailernya tadi, saya langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah cinta segitiga. Kata siapa sotoy lu? Bener gak sih? Segi 5. Segi Oh, seginya banyak ya? Segi 4. Gimana Mas? Boleh diceritakan Mas? Cintanya ada segi 4. Tuh Segi kan, 4, malah makin sama banyak jajaran genjang kan. Kayaknya ada adik kakak apa, pokoknya teman kecil gitu ya. Teman Yang kecil. ternyata dia juga menyimpan cinta dalam hatinya untuk si Mentari kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi cerita itu tentang seorang gadis namanya Raya. Dia tuh punya kebiasaan yang unik. Jadi dia suka menulis surat cinta, tapi dia nggak pernah kirimkan surat cinta itu. Hanya dia simpan dalam sebuah kotak yang disebut Whisper Box. Dan suatu saat ketika dia dewasa, udah bekerja, tiba-tiba surat yang ada dalam kotak itu hilang. Terkirim ke setiap cowok-cowok itu. Oh, jadi tuh surat cinta diaur, Pak. Ada berapa banyak surat cinta itu? Ada 4. Ada 4. Berarti ada 4 Kekirim cowok semua, ya? 4 cowok. Bapak dapat nggak? Waktu saya dapat surat tagihan. Gak ada yang nanya. Kan cuma sebentar doang kalau gue lihat. Wah, so tau lu, Pak. Jadi apa di Saya situ? pas ditawarin tuh ya, Pak, saya bilang gini, Set, mainnya masih aja, Mentari nih. Hah, jadi rekan kerjanya Mentari. Gue nanya kan, gue nggak mau jadi bosnya aja, Bo, gitu kan ya. Ini kok sama bocah-bocah gue mainnya, gitu. Udah ada TJ gini-gini.
Oh oke. Jadi ada dua kemungkinan. Antara muka gue muda ya, jadi bisa ngikut mereka. Atau mereka mukanya boros, jadi bisa ngikut gue. Jadi lu perannya sebagai temannya Mentari di Temen situ. Mentari di situ. Gak penting peran di situ. Penting Pak. Kalau nggak ada gue nggak bisa jadiin film Pak. Luar biasa sekali. Thank you semuanya. Bener. Berapa Lumayan, lama Pak, film syutingnya, Mas? tiga Ini saya. sampai 16 hari. 16 hari ya? Dia sendiri take-nya berapa hari? Cuman 3 karena sibuk banget jadwalnya. Tadinya saya perannya Raya. Harusnya Raya. Harusnya Raya, Tapi iya. karena sibuk jadwalnya kita ganti. Iya. Kalau perannya Raya sendiri gimana sih? Dia orangnya kayak gimana? Raya ini orangnya tuh, dia gimana ya, dia tuh pemimpi gitu sih. Jadi kayak dia tuh suka kayak ngebayang-bayangin hidupnya yang sempurna, yang jauh dari hidup sebenarnya gitu kan. Karena kayak ada problem-problem di rumah, problem sama dirinya sendiri gitu-gitu, problem sama cowok-cowok gitu. Dan ya dia tuh orangnya sebenarnya juga kayak masih belum tahu dia tuh maunya apa gitu. Kapan sih rencananya ditayangkan ini? Tayang tuh tanggal 18. 20. Besok. Oh besok berarti dong. Besok saya Iya. 20 Oktober. Saya juga penasaran pengen nonton. Iya. Saya pengen tahu yang bagian saya dihapus atau enggak. Tapi kalau ngeliat trailernya sih ada tadi. Ada ya? Apa karena khusus trailer doang kali ngeliat film? Bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Iya. Kalau ngomongin soal film, ini film dari Praha masuk seleksi nominasi Piala Oscar 2017. Wih, keren. Ini kabar menggembirakan datang dari perfilman tanah air karena salah satu film terbaik Indonesia yaitu Surat dari Praha terpilih sebagai perwakilan Indonesia pada ajang penghargaan Piala Oscar atau Academy Awards pada penyelenggaraannya yang ke-89 di tahun 2017 mendatang. Jadi film Surat dari Praha ini masuk seleksi untuk kategori film berbahasa asing atau foreign language movie. Mudah-mudahan saja film Surat dari Praha ini lolos seleksi dan juga berhasil memenangkan Piala Oscar. Oke, balik lagi ke Dear Love. Ini penting nih Pak, saya harus promo ini Pak. Oh iya, karena kamu main film di situ ya. Billy di sini jadi Adin. Yes. Berarti bukan cinta kecil ya kalau Billy itu ya. Kalau aku nggak, kalau aku itu jadi ketemunya sama Surat. Raya itu di saat kuliah. Cuman sempat putus dan ketemunya lagi setelah Nemuin si ada surat konflik, itu. ya. Menurut lo dia apa? Bagian yang manis-manis, nangis-nangis atau jutek-jutek? Jutek-jutek ya? Jutek-jutek ya? Coba karakternya gimana? manis. Jutek manis, jutek manis. Karakternya aku di sini sebagai Nadine. Nadine tuh kayak seorang model. Dia mantan Niko juga. Terus Terus yang diperanin sama Dimas Aditya. Iya. Terus akhirnya aku berusaha untuk balikan lagi sama Niko. Cuman Nikonya masih belum tahu. Karena Niko masih suka sama Raya. Saya nggak ditanyain karakternya Pak, gitu Pak. Apa gitu? Saya di situ jadi temennya Raya. Saya tuh karakternya tuh Kayaknya nggak ada karakter kalau saya. ada. Ini saya lagi nyari ya. Karakternya kayaknya jadi diri sendiri ya Pak. Saya syuting sama Pak Dede ini. Ini skripnya ini. Ntar lo improv aja sendiri. Terus jadi diri sendiri aja. Mas Dedi ini udah lama di film ini? Udah hampir 5 tahun lah. Dan ini film Ini sebelumnya. Maksud di sinetron apa pernah? Oh, sinetron enggak sih, langsung ke film. Tapi nggak ada izin lock di sini? Nggak ada ya? Aman lah. Yakin. Aman ya. Soalnya banyak kan gitu pasangan-pasangan selebritis tuh dari Cinlok jadiannya. Kayak Dimas kan sama istrinya. Oh iya, Cinlok tetangga juga pasangan. ya. Apa namanya? Saya terima nikahnya. Saya terima ya. nikahnya. Oke, ini ada pasangan selebriti Hollywood yang berawal dari Cinlok. Kita lihat sama-sama. Ini Nah, Mr. and Mrs. Smith ya, membuat udah Brad kelar, Pitt dan Angelina Jolie Cinlok. Tapi udah pada kelar Pak. Udah pada kelar ya. Johnny Depp dan juga Amber Heard. Cinlok di film The Rum Diary. Udah kelar juga Pak. Ini juga udah kelar juga ya. Rata-rata yang Cinlok udah kelar semua ya. Janganlah amit-amit ya yang lainnya. Russell and Goldie Hawn Cinlok di film Overboard. Ini enggak deh kayaknya ya. Dan Masih ya? mereka berdua sekarang sudah bersama selama 33 tahun. Masih. Tuh Daniel Craig sama Rachel Weisz juga sudah bersahabat sejak lama. Namun sejak pembuatan film Dream House mereka terlibat cinlok juga. Tom Hanks juga merasakan cinta lokasi dengan Rita Wilson ketika pembuatan film Volunteer. Dia tuh seneng Ayo dong, banget. tanya-tanya terus dong soal film gue dong. Iya. Aduh. Kamu juga di sini, host di sini juga. Oh iya. Lu dua jomblo di sini Tar nih. dulu sekarang saya jadi pemain. Di sini mau ditanya-tanya. Oke. Nah, buat Raya dan juga teman-teman. Mungkin dengan Mas Dedi langsung. Apa sih Mas sebetulnya yang mau disampaikan dari film Dear Love ini?
Jadi sebenarnya kita mau menyampaikan bahwa setiap orang itu butuh cinta sebenarnya dalam hidupnya. Jadi kita tuh nggak bisa sendiri dalam kehidupan kita. Jadi butuh pendamping gitu. Kebetulan kan pemainnya itu merasa bahwa dia nggak butuh siapa-siapa gitu. Padahal ada sahabatnya Nico yang sebenarnya jatuh cinta sama dia. Oke, ini kita lihat lagi, ini ada superhero pertama di dunia ya. Ini kalau nggak salah dikasih tahu sama Pak Aceh tadi ya, Cek ya, yang menjadi inspirasi untuk terciptanya Superman. Oh ini, Doc Savage pertama kali diterbitkan oleh Street dan Smith dalam bentuk majalah pada tahun 1933. Tokoh ini diciptakan oleh Henry W. Ralston, John L. Nanovic, dan Lester Dan. Oh ini ya. Ini superhero pertama mungkin yang diangkat di ini. Doc Savage sebenarnya adalah dokter atau ilmuwan atau inventor dan petualang dalam kisah aslinya. Dia adalah manusia biasa yang dilatih secara fisik dan mental oleh ayahnya dan tim ilmuwan sejak kecil hingga kemampuannya mendekati manusia super. Oh, ini cikal bakalnya film superhero itu rupanya pertama kali. Ini Dear Love ini sebetulnya film full drama atau ada actionnya? Dramanya itu drama yang benar-benar termehek-mehek banget lah. Malah. Tapi pas mereka lihat di salah satu poster ada nama saya, mereka pikir itu film horor, Pak. Gitu. Jadi Kenapa jangan sih Pak terjebak. pertimbangan ngambil dia Pak? Malah mungkin banyak yang lain loh. Karena mungkin Apa dia nyogok? Demi biar ada peran. Saya bilang apa aja Pak, asal yang penting di close up. Kayaknya bukan Pak Deddy dia yang milih sebetulnya. Saya, Bagian orang casting pilih kayaknya. khusus. Bagian casting. Iya Enggak, kan orang Pak nggak Deddy ada mah terima lagi. jadi aja. Waktu itu nyesal nggak Pak Deddy begitu? Sebetulnya saya tuh bisa aja Pak kalau mau diajak ya. Itu promo dia. Berapa kali ya Pak Ramput Jabi, Pak Shanker, ya, semua pada telepon saya. Buat nawarin film. Nggak, ngajakin, Ndre kapan-kapan bersihin lokasi lah. Saya kan dulu pernah jadi OB. Iya. Dia nawarin film. Oke, kita lihat dulu nih ada Twitter dari Sahabat Pagi. Gimana ekspresi hewan kalau lagi kaget? Oh, kira-kira hewan bisa kaget gak sih gitu ya? Bisa lah. Ada nggak? Pernah lihat gak sih hewan kagetan? Pernah lah, kucing tuh. Oh, iya. Kucing kalau lagi jalan tiba-tiba kakinya kena puntung rokok. Atau dikasih itu timun tau nggak? Dikasih Iya, timun iya. dia kaget itu juga. Oke. Iya ada Oke, videonya. kita nanti dikasih lihat timun. ekspresinya tapi setelah yang berikut ini ya. Terima kasih buat Dear Love yang sudah hadir. Sama-sama Kak. Terima Sukses kasih. buat filmnya ya. Iya, Kita doakan yang pasti inilah film sangat menghibur sekali. Jangan lupa nonton tanggal- besok. Besok di bioskop-bioskop kesayangan Anda. 20 Oktober 2019. Oke, nanti kita balik lagi tetap di pagi-pagi. Semangat!